Halo Sobat PPATK, mau tahu nggak apa yang diajarkan oleh Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terbesar di Asia Tenggara? Yuk kita simak penjelasan Bapak Hayar Effendi. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya sudah hadir Bapak Hayar Effendi, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, atau lebih disingkat dengan Pusdiklat APU PPT. Nah, ini Pusdiklat ini sangat istimewa ya, karena untuk lembaga FIU, Financial Intelligence Unit, belum banyak yang memiliki pusdiklat semacam ini. Kita tahu di dunia pusdiklat FIU ini baru ada dimiliki oleh Financial Action Task Force on Money Laundering di Busan, Korea, dan juga ada pusdiklat FIU di Rusia, dan untuk di wilayah Asia Tenggara baru ada di Indonesia. Pak Hayar, ini suatu yang luar biasa Pak Hayar ya. Di Asia Tenggara baru ada pusdiklat di Indonesia. Bagaimana Pak Hayar membangun infrastruktur dan suprastruktur dari pusdiklat yang ada ini sehingga bisa bertaraf internasional? Ya, terima kasih Bang Piu atas pertanyaannya. Ini memang sebuah anugerah ya, kalau boleh kita sebut, untuk PPATK begitu. Karena seperti dikatakan Bang Piu tadi, tidak banyak FIU atau Financial Intelligence Unit di dunia ini yang punya training center. PPATK adalah satu di antara sekian yang sedikit tersebut. Nah, yang melatar belakangi kita untuk membangun pusdiklat ini adalah kita menyadari bahwa pihak pelapor kita jumlahnya itu sangat banyak. Sampai berapa ribu itu Pak? Wah, jumlahnya bisa menurut saya lebih dari 100.000 lebih. Jumlah orangnya apa jumlah lembaganya? Jumlah orang dan jumlah lembaga. Karena jumlah dari sisi jenis saja, pihak pelapor kita itu ada 31 jenis. Baik dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, termasuk 6 profesi. Jadi kalau jumlah ya yang pasti udah ratusan ribu. Itu belum aparat penegak hukum, belum pegawai kita sendiri, dan belum lembaga pengawas dan pengatur. Jadi dengan jumlah yang sangat banyak, memang sudah saatnya kita memang memiliki sebuah pusdiklat yang bertaraf internasional ini. Apa goal dari keberadaan pusdiklat ini Pak Hayar? Artinya nilai tambah dari pusdiklat dan pendekatan yang Pak Hayar lakukan sehingga pusdiklat ini menghasilkan dari orang-orang yang mumpuni ya nanti untuk menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Ya, saya ingin bercerita dulu sedikit tentang sisi historisnya, Bang Pio. Kenapa kita membangun ini? Jadi dengan menyadari begitu banyaknya jumlah pihak pelapor yang perlu kita beri pelatihan sesuai amanah dari Undang-Undang 8 tahun 2010 pasal 41 huruf F, bahwa PPATK itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang anti pencucian uang. Maka kita tahun 2015 membentuk sebuah tim untuk mengkaji
pembentukan Pusdiklat ini di 2015. Sambil kita mencoba menyiapkan anggaran untuk pembangunan gedung ini, dan prosesnya pembangunan dimulai tahun 2016. Jadi 2016 kita bangun berdasarkan hasil kajian tadi, sambil di tahun yang sama juga kita menyiapkan kurikulum pelatihan. Itu melibatkan kolaborasi dari seluruh direktorat yang ada di PPATK. Kemudian kita juga menyiapkan struktur organisasi. Kita mengurus struktur Pusdiklatnya ke Menpan. Kita mengusulkan perubahan Perpres tentang ortaker kita, kemudian menindaklanjuti dengan Perka PPATK, dan di tahun 2016 juga kita menyiapkan SDM-nya. Jadi semuanya paralel kita siapkan. Kemudian di tahun 2017 gedungnya kita uji cobakan untuk pelatihan-pelatihan internal, pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Biro SDM, Direktorat Pelaporan, Direktorat Kerjasama dan Humas, Direktorat Hukum. Kita coba dilaksanakan di sini sebagai uji coba di tahun 2017, dan alhamdulillah 2018 beroperasi dengan satker mandiri. Baik Pak Hayar, apa infrastruktur yang Pak Hayar bangun dan kawan-kawan di Pusdiklat ini ya untuk menjadikan Pusdiklat APU PPT ini bertaraf internasional? Ya, ini pertanyaan yang selalu membuat kami termotivasi untuk menyelenggarakan pelatihan APU PPT. Jadi salah satu tujuan dari pembentukan Pusdiklat ini adalah kita menyelenggarakan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme juga untuk FIU di negara-negara lain, untuk kawasan Asia, Asia dan ASEAN. Dan ASEAN ya. Nah, mengapa harus berdasarkan atau berstandarkan internasional? Karena kita tahu bahwa PPATK bekerja mengikuti ketentuan dan regulasi yang diatur, ditetapkan oleh FATF, Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering, dan tentunya itu standar regulasi yang berskala global, Pak Nasir. Jadi mau tidak mau penyelenggaraan diklat juga mengikuti standar-standar global tadi. Itu yang menjadi faktor pendorong kita di PPATK secara bersama-sama untuk menyelenggarakan diklat yang sesuai dengan ketentuan dari FATF dan organisasi lain. Dan tentunya kebutuhan kita dan FIU sendiri ya? Betul, betul. Oke Pak Hayar. Betul Pak. Nah tadi Pak Hayar sudah bercerita bagaimana pesertanya itu ada aparat penegak hukum, ada pihak pelapor, ada pihak pelapor profesi, dan juga dari FIU negara lain. Betul. Nah untuk FIU negara lain sejauh mana sudah dilaksanakan? Ya, ini pertanyaan yang menarik untuk kita respon. Iya. Begitu Pusdiklat APU PPT ini dibangun, itu sudah ada permintaan pelatihan dari Timur Leste terkait dengan pelatihan pelaporan transaksi keuangan dan juga terkait dengan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Pak Nasir. Selain dari Timur Leste, apa lagi Pak? Kemudian pelatihan yang ini masih dalam penjajakan, yaitu kerjasama dengan FIU Rusia, Rosfin Monitoring. Sudah ada kunjungan dari Rosfin Monitoring ke Pusdiklat APU PPT, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau semuanya berjalan lancar, Oktober ini akan ada pelatihan bersama dengan Rosfin Monitoring terkait fintech dengan Rusia. Dengan Rusia, FIU Rusia. Baik Pak Hayar, ini kan kita inginnya berskala internasional ya.
Iya. Tentu kan juga perlu para pengajar Betul. yang expert, yang punya pengalaman, yang punya jam terbang Iya. secara internasional juga. Nah, sejauh mana persiapan Pak Ayar di dalam menyiapkan tenaga-tenaga pengajar yang punya keahlian khusus ya? Ya, untuk tenaga pengajar kita memilih pegawai-pegawai dari internal PPATK Iya. yang sudah banyak jam terbang, Iya. memiliki pengalaman analisis, pengalaman pemeriksa, pengalaman audit, dan pengalaman dalam pengelolaan pelaporan yang juga dilengkapi dari narasumber eksternal dari lembaga pengawas dan pengatur, dari aparat penegak hukum, dan kalangan profesional lainnya, Bang Nasir. Ya, untuk yang skala internasional? Yang untuk skala internasional, tenaga pengajar kita juga berasal dari Austrek. Austrek adalah Financial Intelligence Unit di Australia. Oke. Menjadi mitra PPATK. Oke, jadi sejauh ini negara-negara lain sudah mengakui nggak keberadaan Pusdiklat APU PPT ini? Alhamdulillah. Dan sejauh mana pengakuan itu, Pak? Alhamdulillah, Bang Nasir. Jadi pengakuan yang kita dapatkan dari lembaga-lembaga internasional terhadap Pusdiklat adalah bahwa antusiasme untuk bekerja sama dengan kita di bidang APU PPT, kemudian juga kerjasama pelatihan yang sudah terrealisir dengan Austrek, itu sudah berjalan sejak pertama Pusdiklat ini berdiri. Nah, kemudian ini juga sedang dalam penjajakan kerjasama dengan FATF Train, lembaga pelatihan dan pengkajian milik FATF yang berlokasi di Busan. Dan kalau saya melihat ke depan, prospeknya cukup dinamis dan akan banyak kerjasama yang bisa dikembangkan dengan FIU negara lain, termasuk juga dengan FATF, dengan Ecovel, lembaga pelatihan di bawah Egmont Group, dan juga dengan APG. Jadi kita masih kita sangat optimis pelaksanaan pelatihan di bidang APU PPT akan berjalan dengan sangat dinamis ke depan. Mungkin Pak Ayar, biar sobat PPATK tahu persis novel namanya atau yang lain tadi, bisa dijelaskan sedikit apa maksudnya itu? Ya, jadi sobat PPATK yang berbahagia, dengan adanya Pusdiklat APU PPT ini, maka pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme akan menjadi semakin intensif dalam upaya kita secara bersama-sama berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pusdiklat inilah yang menjadi tempat pelatihan di bidang APU PPT dari seluruh pihak pelapor, aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, dan juga pegawai internal PPATK sendiri untuk mendalami isu-isu yang terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Disinilah kita belajar, kurikulumnya sudah kita siapkan, materi pelatihannya, fasilitas. Ini sekarang kita sedang mengembangkan distance learning untuk bisa menjangkau pihak pelapor dalam skala yang lebih luas, Bang Nasir, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, caranya seperti apa itu? Nah, untuk distance learning, kita sedang mengembangkan apa yang disebut dengan Learning Management System, LMS. LMS itu adalah sebuah platform digital yang berbasis web, yang digunakan sebagai media interaksi antara peserta pelatihan, tenaga pengajar, dan juga pengelola dalam satu platform digital tadi. Jadi
seluruh informasi pembelajaran, konten pembelajaran, evaluasi pembelajaran, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta pelatihan, termasuk juga menilai tindak lanjut atau capaian dari pembelajaran itu dalam platform LMS tadi. Jadi pendekatan pelatihan dan pendidikannya virtual begitu ya Pak? Iya. Oke. Betul. Tapi ini udah jalan atau belum? Sudah jalan. Oke. Sudah kita lakukan pelatihan jarak jauh. Iya. Sejak COVID ini terutama, tapi sementara kami masih menggunakan Moodle, aplikasi Moodle dan juga Google Classroom. Tapi itu sifatnya sebagai perantara untuk sampai terbangunnya LMS Pusdiklat Apu PPT yang permanen. Pak Ahyar, sejak tahun 2018 tadi Pusdiklat ini beroperasi, itu sudah seberapa banyak peserta diklat dan dari mana saja kira-kira itu Pak? Iya, pada tahun 2018 jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di sini tercatat 1053 peserta pelatihan. Iya. Itu mayoritas masih dilakukan secara klasikal atau tatap muka, berasal dari pihak pelapor, aparat penegak hukum, pegawai internal. LPP belum kita masukkan waktu itu, tahun 2018. LPP itu lembaga pengawas pengatur ya? Lembaga pengawas dan pengatur. Apa itu Pak? BI? Itu diantaranya adalah Bank Indonesia, Oke. OJK, Kementerian Hukum dan HAM, Ya. Kementerian Koperasi dan UKM, Ya. kemudian PPATK sendiri, tentunya. Yang dari LPP ini yang diharapkan ikut pelatihan pihak apanya gitu Pak? Nah, kalau dari LPP yang kita beri prioritas pelatihan adalah para auditornya Pak. Benar? Iya, para auditor. Auditor yang melakukan tugas pengawasan terhadap pihak pelapor yang berada di bawah pengawasan dari LPP tersebut. Nah, kalau para peserta pelatihan yang ada di Pusdiklat Cimanggis ini, mereka apa saja yang diberikan seperti akomodasi dan lain-lain gitu? Ya, untuk peserta pelatihan di Cimanggis ini kita menyediakan seluruh kebutuhan seperti akomodasi, konsumsi, juga materi pelatihan dan perlengkapan belajar. Jadi semuanya ditanggung oleh PPATK dari DIPA Pusdiklat Apu PPT. Berbayar atau gratis Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih gratis, Pak Nasir. Dibiayai oleh APBN begitu? Dibiayai APBN Nah, sepenuhnya. kalau misalnya ini kan tadi Bapak bilang pihak pelapor ya, itu kan banyak jumlahnya. Ya. Bagaimana kalau mereka ingin berlatih di sini, ya kan? Sementara kalau pembiayaan itu dari APBN kan terbatas. Orang-orang yang menginginkan untuk ikut latihan itu kan banyak ya. Ya. Nah, untuk mengakomodasi kepentingan itu seperti apa Pak? Ya, betul, Bang Vio. Jadi karena jumlah dari peserta pelatihan itu sangat banyak, lebih dari 100-an ribu, tentunya akan berat bagi APBN dalam jangka panjang untuk membiayai 100%. Nah, oleh karena itu, supaya ada cost sharing antara pemerintah dengan peserta pelatihan sendiri, saat ini kami sedang mengusulkan atau menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jadi Pusdiklat Apu PPT sudah mengirimkan draft RPP ke Kementerian Keuangan dan sedang dalam pembahasan, sehingga nanti untuk pelatihan yang sifatnya lanjutan, yang levelnya sudah intermediate, dan pelatihan yang sifatnya customized sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari pihak pelapor, itu diharapkan bisa dibiayai dari pihak pelapor.
Tapi untuk pelatihan yang sifatnya basic, yang menjadi kewajiban PPATK untuk memberikan pelatihan tersebut, itu tetap ditanggung oleh PPATK atas biaya APBN. Terima kasih Pak Ahyar. Pak Ahyar, ini kalau hanya Pusdiklat berjalan sendiri dengan ratusan ribu orang ya, ataupun pihak yang perlu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang anti pencucian uang, tentu tidak akan mungkin sanggup. Tentu butuh waktu yang lama dan effort yang berat untuk itu. Ada nggak langkah-langkah yang Pak Ahyar lakukan? Misalnya ya, melibatkan universitas, ya, membangun kurikulum bersama, atau universitas juga terbuka kesempatan untuk ikut melatih, mengedukasi para pihak tadi, agar bagi beban kerja nih tidak hanya ditumpukan kepada Pak Ahyar dan kawan-kawan yang ada di Pusdiklat. Betul. Seperti apa rencana Pak Ahyar untuk hal seperti itu? Saat ini kita sedang menyiapkan bersama-sama dengan Deputi Pencegahan apa yang kita sebut dengan edukasi publik. Edukasi publik adalah semacam edukasi tentang APU PPT yang kita berikan kepada publik dalam kalangan yang lebih luas, dalam rangka memperkenalkan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan itu nanti sifatnya lebih masif dalam bentuk e-learning. Jadi kita berkolaborasi dengan unit-unit lain di internal PPATK dan juga unit kementerian, lembaga, dan pihak eksternal. Misal, sebagai contoh, untuk menjangkau koperasi simpan pinjam terkait APU PPT ini, karena koperasi simpan pinjam juga termasuk salah satu pihak pelapor, kami sudah bekerja sama dengan Deputi Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM untuk bisa memberikan edukasi publik melalui e-learning kepada koperasi simpan pinjam yang jumlahnya juga tidak kalah sedikit, puluhan ribu, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu salah satu cara kita untuk bisa menjangkau pihak pelapor yang banyak tadi. Jadi di situ masyarakat bisa belajar, pihak pelapor bisa belajar, dan semua kira-kira ya. Jadi materinya dibedakan nggak itu Pak, antara masyarakat secara umum dengan pihak pelapor? Materinya kita bedakan. Kita bedakan. Kalau pihak pelapor lebih banyak kita arahkan pada pengetahuan, keterampilan untuk membantu mereka dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporannya kepada PPATK. Nah, kalau untuk masyarakat umum seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan masyarakat lain, kita memberikan pengetahuan yang sifatnya lebih generik tentang APU PPT. Nah, tadi saya sampaikan itu universitas juga cukup strategis ya, Pak Ahyar, untuk digalang dalam bekerja sama. Betul. Nah, ini apa rencana ke depan Pak Ahyar untuk teman-teman dari perguruan tinggi? Kalau untuk universitas, saya melihat mahasiswa selaku insan akademis perlu kita berikan pemahaman tentang APU PPT juga. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba mendekati kalangan perguruan tinggi, mungkin dari Fakultas Hukum atau dari Fakultas Ekonomi, untuk bisa menyediakan ataupun memberikan satu mata kuliah tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tapi ini perlu kita diskusikan lebih banyak dengan perguruan tinggi dan juga Kementerian Dikbud. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Mungkin Pak Ahyar bisa menjelaskan juga sedikit ya, sejauh mana efektivitas kelembagaan Pusdiklat ini terhadap core ataupun tugas utama dari
PPATK. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sehingga sobat PPATK itu melihat secara gamblang arti penting dari keberadaan Pusdiklat ini. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Pusdiklat tidak berdiri sendiri. Iya. Artinya Pusdiklat tidak melakukan pelatihan semata-mata untuk pelatihan. Iya. Tetapi Pusdiklat menyelenggarakan seluruh program APU PPT dalam rangka meningkatkan kapasitas pihak pelapor, salah satunya supaya laporan yang diserahkan oleh pihak pelapor kepada PPATK itu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Perka PPATK, dan itu menjadi input bagi analis dalam mengolah laporannya, sehingga hasil analisis yang diolah oleh analis berdasarkan laporan yang masuk itu bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau ini sudah kualitas laporan menjadi lebih baik, kualitas HA juga menjadi lebih baik karena analis lebih mudah melakukan analisis, lebih akurat dan lain-lain. Tentunya ketika di follow up oleh aparat penegak hukum juga menjadi lebih mudah dalam menindaklanjutinya. Jadi kaitannya ke situ, Bang Tiu. Oke, Pak Ahyar. Terakhir, Pak Ahyar, apa harapan Pak Ahyar ya untuk Pusdiklat ini bisa menjadi andalan ya, ataupun bisa memenuhi harapan dari PPATK yang ada misalnya di wilayah Asia Tenggara ini, keberadaan Pusdiklat ini benar-benar menjadi kebutuhan ya dari para insan Financial Intelligence Unit khususnya yang ada di Asia Tenggara. Ya, untuk bisa memenuhi harapan stakeholder yang begitu besar terhadap Pusdiklat ini, saya mengawal seluruh kegiatan di Pusdiklat ini mulai dari awal sampai akhir, Bang Nasir. Karena kebetulan Pusdiklat ini sebagai sebuah satker, dan kebetulan saya juga sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi seluruh kegiatan pengembangan kurikulum, penyelenggaraan diklat, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik negara itu kita kawal secara serius untuk bisa comply dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan yang lebih penting adalah program diklat selalu dikembangkan mengikuti kebutuhan dan tuntutan serta kondisi yang dinamis. Karena dengan cara itu kita bisa mengupdate program diklat dan memberikan pelatihan kepada peserta pelatihan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Jadi itu yang kami kembangkan terus-menerus, di samping memang pengelolaan manajemen internal. Terima kasih Pak Ahyar atas sharing informasinya ya. Dan ini cukup mencerahkan buat kita semua, buat sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus bersih?